Hai guys, balik lagi nih di channel aku. Hari ini aku pengen share ke kalian tentang lebih baik bikin paspor yang biasa atau paspor yang elektronik. Karena banyak teman-teman yang tanyain juga, aku lebih pilih yang paspor mana. Dan aku juga bakal infoin ke kalian kesamaan dan perbedaan dari kedua paspor ini. Dan sebagai tambahan, aku bakal infoin ke kalian juga tentang paspor polikarbonat itu apa sih. Sebelum aku mulai videonya, tolong klik like dan subscribe-nya ya. Kalau ada teman-teman yang mau tanya, boleh klik di kolom komentar. Sebisanya aku akan menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Terima kasih. Jadi kita bahas tentang polikarbonat dulu ya. Polikarbonat itu sebenarnya paspor elektronik juga, tapi bedanya bahannya itu terbuat dari bahan polikarbonat. Jadi dia itu lebih tahan air dan tahan api. Elektronik yang biasa aja itu sebenarnya udah cukup kok. Untuk harga polikarbonat sebetulnya harganya sama aja dengan paspor elektronik biasa. Untuk sekarang harganya 650.000. Ini contoh bahan polikarbonat. Biasanya lebih sering dipakai untuk kanopi atau atap depan rumah. Saya sudah cari di beberapa sumber contoh paspor polikarbonat, tapi masih belum ketemu juga. Mungkin karena sangat terbatas. Jadi intinya nanti di depan paspor dan di belakang paspor ada lapisan bahan polikarbonat ini aja. Selanjutnya kita bahas tentang persamaan paspor biasa dan elektronik dulu. Yang pertama, paspor biasa dan elektronik itu sama-sama bebas visa ya, sesuai yang terdaftar di imigrasi. Untuk detail bebas visanya di mana aja, kalian bisa cek di website imigrasi yang resminya ya. Lalu yang kedua, untuk bahan bukunya itu sama untuk paspor biasa dan paspor elektronik. Untuk yang bagian atas paspor yang elektronik masih kelihatan lebih tebal karena yang di bagian bawah ini paspor biasa saya sudah lebih dari 10 tahun. Yang ketiga, dari masa berlaku paspor biasa dan elektronik itu sama. Untuk yang terbaru ini, paspor untuk dewasa di atas 17 tahun itu berlaku 10 tahun. Dan paspor untuk yang di bawah 17 tahun hanya berlaku 5 tahun. Untuk kedua-duanya sama ya. Lalu persamaan yang keempat yaitu data yang dibawa, yaitu KTP, KK, dan akte lahir. Untuk anak di bawah 17 tahun tinggal bawa akte nikah dari kedua orang tua kita. Kalau untuk perpanjangan jangan lupa bawa paspor lama dan jangan lupa bawa juga materai 10.000. Untuk dewasa cukup bawa satu aja. Untuk di bawah 17 tahun bawa 2 buah. Lalu jangan lupa bawa juga pulpen hitam ya, biar nggak salah. Lalu apa aja sih perbedaan dari paspor yang biasa dan elektronik? Kalau paspor biasa itu, yang pertama di cover luarnya itu nggak ada chipnya ya, jadi polos seperti ini aja. Kalau untuk yang paspor elektronik, dia ada chipnya nih di sini. Lalu untuk yang kedua, dari masih di covernya, yaitu kalau paspor elektronik dia ada keterangan tentang ini, dan di sini ya nggak perlu ditanda tangan. Kalau untuk yang paspor biasa kita diwajibkan untuk tanda tangan di sini, tapi kalau kita nggak diinfokan oleh imigrasi, kita nggak perlu tanda tangan, nggak apa-apa juga. Yang ketiga yaitu di kelengkapan data. Kalau untuk paspor elektronik itu, karena ada chipnya seperti ini, maka data-data kita akan tersimpan di chip ini. Di chip ini tersimpan data biometrik wajah kita dan sidik jari kita. Sedangkan kalau untuk paspor biasa, tersimpan hanya di imigrasi aja.
Jadi lebih baik pakai yang elektronik. Lalu berikutnya yang keempat, untuk paspor elektronik ini sebagian bandara sudah bisa autogate imigrasi. Jadi kita nggak perlu antri-antri lagi. Untuk lokasinya baru di Bandara Soekarno-Hatta dan hanya di beberapa terminal aja dan di Bali. Sistem autogate ini berlakunya di penerbangan internasional aja. Kalau yang domestik itu nggak berlaku ya. Karena untuk domestik kita nggak perlu bawa paspor. Untuk yang sistem autogate itu bukan berarti teman-teman bisa langsung masuk ke boarding gate gitu aja. Sebelum di boarding gate nanti teman-teman tetap akan dicap keberangkatan internasional. Yang kelima, dengan paspor elektronik ini kita akan dimudahkan untuk pengajuan visa. Yang paling dimudahkan yaitu untuk sekarang bisa bebas visa Jepang. Bukan berarti bebas biaya pembuatannya ya. Kita cukup apply di websitenya. Dengan paspor elektronik itu sebagai keuntungan tambahan. Lalu yang keenam, untuk pembuatan visa di negara lain. Kalau kita pakai paspor elektronik dan kita sudah pernah pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan visa, itu akan lebih mudah disetujui karena ada data-data di chip yang sudah tersimpan. Seperti kalau mau ke Amerika, Kanada, dan sebagainya. Lalu untuk yang pernah ke Kanada, Amerika, Jepang, itu nanti akan dapat free semisalnya kita mau ke Taiwan. Jadi nanti visanya itu akan free 30 hari. Lalu yang ketujuh, untuk keamanan data. Untuk paspor elektronik ini karena ada chipnya, jadi keamanan datanya lebih terjaga dibanding paspor yang biasa. Kalau paspor yang biasa ini mudah ditiru. Untuk paspor elektronik membutuhkan biometrik data kita seperti wajah dan sidik jari. Jadi itu sulit dipalsukan. Kalau untuk yang paspor biasa itu sama sekali nggak ada. Jadi untuk keamanan data sangat baik yang paspor elektronik. Yang kedelapan, untuk perbedaan harganya. Kalau paspor elektronik itu untuk sekarang masih 650.000. Kalau paspor yang biasa 350.000. Dengan selisih harga yang cuma 300.000 aja, menurut saya pribadi lebih baik teman-teman bikin yang elektronik aja. Karena banyak keuntungan-keuntungan dari paspor elektronik. Siapa tahu ke depannya untuk bebas visa akan diperluas lagi selain Jepang, seperti Korea dan sebagainya. Lalu kesembilan, untuk perpanjangan paspornya. Kalau paspor elektronik itu nanti data-data kita yang fotokopi itu biasanya itu nggak dilihat, cuman dilihat yang aslinya aja. Tapi itu kembali lagi ke pihak imigrasi yang ngecek berkas dokumen kita ya. Jadi kalau ditanya lebih baik yang paspor biasa atau elektronik, jawaban aku yaitu paspor elektronik ya. Dengan harga yang selisih cuma 300.000 aja, teman-teman bisa dapetin fasilitas yang lebih menguntungkan ya. Selanjutnya aku mau bahas tentang kekurangan paspor elektronik. Karena sebagus-bagusnya suatu barang, pasti selalu ada kekurangan. Berikut kekurangannya menurut aku yang sudah aku rinciin. Yang pertama, harus ada perhatian khusus, apalagi masalah chipnya yang bisa saja rusak. Tapi ini bisa aja teman-teman hindarin, sama seperti ATM atau kartu kredit dipakein dompet atau tas. Sebaiknya paspor elektronik dipakein cover agar tidak mudah rusak ya. Apalagi terkena goresan atau kena suhu yang panas atau yang suhu terlalu dingin. Kalau teman-teman ke luar negeri kadang ada yang suhu kena salju atau terlalu panas ke Arab Saudi. Lalu yang kedua, bebas visa yang perlu diajukan masih sedikit. Yang ditambahkan kemarin hanya Jepang aja, itu pun sudah bertahun-tahun lamanya.
ada kali sampai 5 tahun lebih. Sampai sekarang belum ada penambahan bebas visa yang baru. Semoga untuk di tahun berikutnya, kedepannya ada kabar baik untuk tambahan bebas visa ini ya. Lalu yang ketiga, nggak semua imigrasi ternyata terima pembuatan e-paspor. Jadi saat daftar di aplikasi M-Paspor itu sering pilihan imigrasinya sangat terbatas dan kadang sering habis atau lokasinya jauh banget. Lalu kalau misalnya untuk yang tanggalnya itu juga ditentuinnya seminggu sekali atau kadang 2 minggu sekali. Berikutnya yang harus dibawa saat di imigrasi. Yang pertama, pulpen warna hitam. Pulpen hitam ini wajib, nggak boleh warna yang lain. Karena nanti di form pengajuan kita isi atau di surat kuasa anak, kalau semisal warna lain nanti akan ditolak dan diminta isi ulang kembali atau ditimpa dengan warna hitam. Jadi ini nanti akan menghabiskan waktu. Jadi sebaiknya jangan lupa pennya harus warna hitam. Yang kedua, materai 10.000. Untuk dewasa butuh 1 aja. Nanti di form pengajuannya kita isi dan ditempel. Lalu untuk anak yang di bawah 17 tahun, nanti ada tambahan 1 materai lagi untuk ditempel di surat kuasa. Selanjutnya yang ketiga, yang harus dibawa yaitu KTP, KK, akte lahir. Bisa juga ijazah atau surat nikah atau surat baptis. Tapi lebih baik pakai akte lahir aja karena diminta yang memuat data seperti nama orang tua, tanggal, dan tempat lahir. Yang memuat ini menurut saya cuman akte lahir aja. Kalau kita lampirkan ijazah nanti diminta dokumen-dokumen yang lain takutnya. Lalu untuk perpanjangan kita harus bawa paspor lama kita. Di bawah 17 tahun harus bawa akte nikah orang tua. Dan apabila kita pernah ganti nama, harus bawa surat pernah ganti namanya juga. Kita harus bawa yang dokumen asli dan fotokopinya semua satu rangkap aja. Selanjutnya yang keempat, jangan lupa bawa juga bukti pembayaran dan pendaftaran di aplikasi M-Paspor. Ini cukup 1 lembar aja. Lalu untuk detail cara ajuin paspor ini pernah aku share lengkap di video sebelumnya. Nanti aku akan kasih linknya di deskripsi di bawah ya. Lalu apa bisa bikin paspor baru atau perpanjangan ke imigrasinya langsung? Jawabannya nggak bisa. Jadi kita tetap wajib daftar dulu dan pilih jam dan tanggal kedatangannya sesuai di aplikasi M-Paspornya. Kecuali teman-teman bikin di biro jasa atau di travel agent. Tapi ini nanti biro jasanya cuman bantu kita untuk serahin dokumen aja, tapi kita tetap harus datang ke imigrasinya langsung untuk pengambilan sidik jari dan foto. Sekian video saya hari ini. Semoga dapat membantu teman-teman yang sedang ingin memilih lebih baik paspor yang elektronik atau yang biasa. Dan yang sedang ingin membuat paspor juga semoga berhasil ya. Apabila teman-teman merasa terbantu oleh video ini, boleh tolong diklik like video dan subscribe-nya juga ya. Terima kasih.